Tujuan Allah memberikan janji atau berjanji kepada umatnya atau kepada kita. Kenapa sih Tuhan harus berjanji? Untuk apa Tuhan berjanji kepada kita? Sebenarnya melalui janjinya, Dia mau supaya kita mengenal karakter dan kepribadian Allah. Jadi di dalam ayat ini dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada janji Tuhan yang Dia tidak laksanakan. Dia sanggup melaksanakan semua janjinya. Untuk apa? Ya, janji Tuhan bagi kita. Dari ayat ini, kalau kita paham saat ini bahwa oh ternyata ya Tuhan sanggup menggenapi semua janjinya. Tuhan berkuasa melakukan semua janjinya. Tuhan tidak pernah menipu. Semua yang Dia janjikan pasti Dia akan laksanakan. Itulah sebabnya Allah berjanji, dan melalui janjinya Dia mau supaya setiap umatnya mengenal kepribadian Allah. Pengenalan kita terhadap pribadi, tentang karakter, tentang kepribadian seseorang, itu akan mempengaruhi relasi kita, sikap kita dengan orang tersebut. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sudah mengalami janji Tuhan, dan engkau mengenal Dia sebagai pribadi yang baik, yang setia dalam hidup saudara, sudahkah itu mempengaruhi sikapmu terhadap Dia? Banyak orang Bapak Ibu Saudara merasa Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi sikapnya terhadap Tuhan biasa saja. Saya percaya kita ini semua, sikap kita terhadap orang yang baik dengan kita sama orang yang kurang baik dengan kita, ya pasti sikap kita berbeda. Betul atau tidak? Respek kita berbeda, hormat kita pasti berbeda, ya kan? Walaupun memang Tuhan mengajarkan bahwa kita harus memperlakukan semua orang itu sama. Tapi kenyataannya saya rasa Bapak Ibu Saudara, tetap respek kita jadi berbeda. Betul atau tidak? Kalau Tuhan begitu baik dalam hidup saudara, apakah itu telah mempengaruhi sikap saudara terhadap Tuhan? Dan salah satu bentuk daripada kita menghormati dan menghargai Tuhan yang baik dan setia itu adalah apa? Datang ibadah jangan pernah mau terlambat. Karena keterlambatan itu adalah bentuk dari tidak ada rasa hormat di dalam diri kita. Tidak ada rasa takut di dalam diri kita. Satu minggu menyertai saudara dalam usaha, dalam pekerjaan, memberi kekuatan, kesehatan. Hari Minggu datang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau kita masih bisa lemon, masih bisa kabualan, Dia tidak akan pernah lemon, tidak akan pernah kabualan. Kenapa? Karena Dia Allah. Itulah sebabnya janjinya layak untuk kita pegang. Janjinya layak untuk kita percaya. Janjinya layak untuk kita andalkan. Kenapa? Karena Dia bukan manusia. Jadi dari janji-janji Tuhan, kenapa Dia harus janji? Enggak langsung nolong kita. Dia janji supaya kita belajar untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Dari setiap janji-janjinya yang kita alami, yang Dia genapi dalam hidup kita, harusnya pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam Bapak Ibu Saudara. Amin. Apa manfaat daripada jangkar, Pak? Supaya kapal tidak bergeser, supaya ombak tidak bawa kapal, supaya arus tidak bawa kapal. Makanya pakai apa? Pakai jangkar. Ya. Dan Tuhan katakan di dalam ayat ini, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah jangkar yang aman bagi jiwa kita. Bukankah jiwa kita gampang dipengaruhi, gampang dirusak, gampang digeser oleh keadaan yang ada di sekitar kita? Tapi kalau kita punya jangkar, apapun yang terjadi, jiwa kita bisa tetap tenang. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara tahu bahwa janji Tuhan adalah pegangan yang terkuat, yang terhebat, yang termampu, yang kita bisa pegang di dalam hidup kita. Kita punya pegangan karena Dia memberi rasa aman bagi kita. Amin. Makanya Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud punya pegangan dalam hidup dia, dan dia bilang hanya dekat dengan Tuhan aku bisa tenang. Karena dia kenal siapa Tuhan, dia percaya kepada janji Tuhan di dalam kehidupannya. Semua orang bisa janjikan yang terbaik bagi engkau di dunia ini, tapi Tuhan bisa menjanjikan lebih daripada semuanya itu.
Dia ingin membawa kita untuk hidup di hadapannya sebagai umatnya yang menikmati segala kemuliaan, segala keberadaannya yang luar biasa itu. Tuhan memberikan janjinya bagi kita. Yang pertama, dia berjanji supaya kita semakin mengenal dia. Melalui janjinya dia ingin menyatakan pribadinya, menyatakan karakternya, supaya kita semakin paham, supaya kita semakin tahu siapa Allah kita yang kita sembah. Dan biarlah melalui pengenalan itu Bapak Ibu Saudara, sikap kita terus bertumbuh terhadap dia. Rasa hormat kita, rasa kagum kita terus bertumbuh kepada dia. Yang kedua, kenapa dia berjanji bagi kita? Supaya kita punya pegangan di dalam hidup kita, amin. Supaya kita punya pengharapan, kita punya pegangan. Supaya kita enggak bimbang, supaya kita enggak mudah geser, supaya kita enggak galau, supaya kita tetap jiwa kita aman. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesukaran. Dia ingin kita punya pegangan yang memberi rasa aman bagi kita. Amin. Dan hanya janji Tuhan yang bisa memberi rasa aman bagi kita di tengah-tengah badai, di tengah-tengah keadaan yang sukar dan sulit itu. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan berjanji bagi kita Bapak Ibu Saudara? Dia mau melalui janjinya kita punya hubungan yang semakin, hubungan kita terbangun, hubungan yang akrab itu terbangun dengan dia. Amin.